Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guratan Cerita. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tulisannya Didit dari Arja Sari. Kisah pendakian Gunung Ciremai saat haid. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Kita langsung masuk saja ke ceritanya. Cerita ini terjadi di tahun 2009 dan dialami oleh seorang mahasiswi asal kota Bandung bernama Ayu, yang terbilang nekat mendaki Gunung Ciremai ketika sedang haid. Kala itu Ayu tidak sendirian, namun ditemani oleh kakak satu-satunya yang bernama Ato. Kedua kakak beradik ini sudah tidak asing lagi dengan kegiatan pendakian. Pendakian ke Gunung Ciremai itu adalah pendakian kesekian kalinya yang mereka berdua lakukan bersama-sama. Jarak usia antara keduanya hanya terpaut 2 tahun. Jadi mereka tidak terlalu canggung satu sama lain. Bahkan masing-masing dari mereka silih berganti untuk mengajak mendaki gunung. Meskipun mereka kakak adik, Ato dan Ayu ini kuliahnya satu angkatan di kampus yang sama, hanya berbeda fakultas. Di antara keduanya, Ayulah yang kuliahnya super sibuk. Sampai-sampai Ayu ini sering lupa makan dan lebih banyak melamun. Di liburan akhir semester keempat tahun 2009 itu, Ayu tidak seperti biasanya. Dia masih terlihat tertekan. Iya, tidak ada lagi pemicunya selain perkuliahan. Soalnya waktu itu Ayu masih belum punya pasangan. Padahal sebelum-sebelumnya kalau setiap liburan akhir semester, hampir selalu Ayu yang mengajak untuk sekedar hiking atau mendaki gunung yang tidak terlalu jauh sama rumahnya, seperti Gunung Manglayang, Burangrang, atau Tangkuban Perahu. Waktu itu Ayu lebih sering berdiam diri di kamar. Setelah dicari tahu ternyata waktu itu Ayu lagi tertekan oleh salah seorang dosen killer yang justru memberikan tugas di waktu libur. Aneh sekali dosen ini, kejam sekali rasanya melihat adik yang tertekan. Atau tidak tinggal diam. Waktu itu dia ajak Ayu untuk mendaki Gunung Ciremai. Alasannya biar jauh dari kampus dan biar tekanannya bisa benar-benar hilang. Mendapat ajakan mendaki gunung, tumben-tumbenan Ayu malah jadi setengah-setengah untuk memutuskan dia ikut atau tidak. Tapi setelah agak dipaksa oleh Ato, akhirnya Ayu memutuskan untuk ikut kakaknya mendaki Gunung Ciremai. Mereka berangkat Jumat siang dari Kabupaten Bandung ke Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Kenapa ke Maja? Soalnya Ato waktu itu ingin sekali mencoba pendakian lewat jalur Apuy. Di sepanjang perjalanan menuju terminal Maja, semuanya baik-baik saja. Sampai sore hari mereka tiba di terminal Maja, dan Ayu hendak sholat asar di musola terminal. Tiba-tiba Ayu merasa ada yang tidak beres. Ayu ternyata haid. Ayu terlupa dan mencoba untuk mengingat-ingat tanggal, dan ternyata di tanggal itu memang jadwalnya Ayu datang bulan. Alhasil Ayu hanya menunggu Ato dari luar musola. Setelah menunggu Ato sholat, Ayu bilang ke Ato kalau dia lagi haid. Ato yang mendengar itu kaget. Soalnya Ato pernah dengar sebuah mitos kalau jangan pernah mendaki gunung dalam keadaan haid. Saat itu juga mereka berdua menjadi bimbang. Mau pulang sudah kepalang tanggung, mau mendaki pun mereka malah ketahan sama keadaan Ayu yang sedang berhalangan. Akhirnya Ato minta Ayu untuk segera bersih-bersih. Dan setelah itu Ato minta waktu sebentar mengajak Ayu makan di angkringan setempat sambil memikirkan jalan keluarnya. Sedang makan di angkringan sambil menimbang keputusan antara pulang atau lanjut. Tiba-tiba ada seorang lelaki berumur, pakai baju komprak dan ikat kepala batik warna biru, duduk di samping Ayu. Laki-laki itu mengajak ngobrol sama Ayu sama Ato. Ayu merasa kalau laki-laki itu ramah sekali dan bukan merupakan ancaman. Lelaki itu mengaku bernama Abah Waluyo. Setelah obrolan mereka agak cair dan mungkin Abah Waluyo melihat ada kebimbangan di antara Ato dan Ayu, Abah Waluyo langsung bertanya pada Ato dan Ayu. "Ada apa, nak?
Kayak pada bimbang begini, kenapa? Dan karena ngobrolnya sudah enak, Ayu tidak canggung menceritakan permasalahan sebenarnya. Ayu cerita tentang kondisinya yang sedang haid. Tapi tanggung udah sampai di Maja, dan hasratnya buat mendaki gunung sudah tanggung kuat sekali. Abah Waluyo mendengar keluhan Ayu sambil Ayu benar-benar berhenti bicara. Dan di sana Abah Waluyo hanya menjawab, "Itu kan cuman mitos, banyak juga kok yang selamat. Yang penting jaga kebersihan diri kamu baik-baik. Jaga etika. Kalau mau mendaki ya mendaki aja. Yang nggak boleh lagi haid kan cuman sholat, masuk masjid dan pegang Al-Quran. Bukan mendaki gunung kan?" Mendengar penjelasan Abah Waluyo, ada setetik harapan di benak Ayu. Ayu merasa agak lega. Penjelasan Abah Waluyo langsung jadi solusi untuk Ato dan Ayu. Mereka berdua berterima kasih sekali sama Abah yang baru mereka temukan itu. Sebelum mereka berpisah, Abah Waluyo titip pesan katanya selain Ayu yang harus jaga etika dan kebersihan dirinya. Benar-benar Abah Waluyo juga menekankan Ayu dan Ato jangan pernah lepas dari doa. Karena mau bagaimanapun darah haid itu wangi dan punya daya tarik tersendiri untuk makhluk-makhluk tak kasat mata. Ayu coba bertanya, ada doa khusus apa enggak? Ternyata Abah Waluyo punya. Dia ngasih 2 pelindungan yang bunyinya kurang lebih seperti ini. A'udzubika kalimatillahi tamati min kulli syarri ma khalaq. Seperti itu. Selain itu Abah Waluyo juga bilang kalau Ayu dan Ato bisa menyelang doa itu dengan sholawat. Ayu dan Ato akhirnya menetap untuk menentukan langkah untuk lanjut sewa ojek untuk mengantarkan mereka ke base camp Apuy. Tapi sebelum itu, sesuai amanah dari Abah Waluyo buat jaga kebersihannya, Ayu membeli banyak pembalut dan kresek yang kemudian dia simpan di dalam tas carrier-nya. Berhubung waktu itu juga sudah mau maghrib, mereka langsung bergegas naik ojek ke base camp Apuy. Masing-masing pakai 1 motor. Tidak lupa semenjak dari terminal Maja menuju base camp Apuy, Ayu terus membaca doa perlindungan yang dia dapat dari Abah Waluyo. Di sepanjang perjalanan menjauh dari pemukiman warga, di samping terus baca doa, Ayu juga selalu merasa ada ribuan pasang mata yang terus melihat dia dari balik pepohonan rindang yang mereka lewati. Mungkin si tukang ojek ini juga merasa ada yang aneh. Dia langsung bertanya to the point ke Ayu, Teteh lagi halangan ya?" Ayu kaget sekali mendengar pertanyaan itu. Pikirnya kenapa si tukang ojek ini kok bisa tahu. Tapi akhirnya Ayu tetap tidak ngaku. Dia malah balik nanya, "Memangnya kenapa?" Si tukang ojek hanya menjawab, "Enggak teh, cuman branding aja. Rasanya kayak banyak yang lagi merhatiin saya." Dalam hati Ayu mengamini apa kata si tukang ojek itu. Tapi dia tidak bicara apa-apa selain akan melantunkan doa. Sampailah Ayu dan Ato di base camp Apuy sekitar jam 7 malam kurang. Mereka memilih bermalam dulu di Apuy dan baru mendaki esok paginya. Setelah subuh, Ayu dan Ato mendirikan tenda di salah satu spot dekat musola. Tidak terlalu susah juga untuk Ato mencari spot yang bagus untuk mendirikan tenda, mengingat waktu itu juga tidak terlalu banyak juga yang mendaki Gunung Ciremai. Di dalam tenda, Ayu dan Ato berdiskusi masalah logistik dan masalah-masalah pendakian-pendakian lainnya. Diskusi itu juga diskusi yang biasa mereka lakukan sebelum mendaki. Setelah diskusi, mereka baru tidur jam 9 malam. Sekitar jam 11 malam, waktu suasana sekitar sudah sepi sekali. Ayu terbangun oleh suara lantunan sholawat nariyah yang berasal dari musola. Suara itu merdu sekali. Dan Ayu seperti mengenal suara siapa itu. Setelah dia ingat-ingat suara siapa, ternyata Ayu baru sadar kalau itu adalah suara Abah Waluyo. Ayu keluar dari tenda. Tadinya pengennya menyapa Abah Waluyo yang sedang melantunkan sholawat di dalam musola. Tapi ketika baru sekali keluar tenda, suara lantunan sholawat Abah Waluyo mendadak menghilang. Ayu memeriksa di dalam musola, ternyata di sana pun tidak ada siapa-siapa. Ayu tidak merinding sama sekali di sana. Akhirnya ya mungkin Abah Waluyo lagi keluar musola. Tapi setelah ditunggu beberapa menit tidak ada tanda-tanda kehadiran Abah Waluyo. Ayu kembali lagi ke dalam tenda
dan baru saja merebahkan badannya, Ayu mendengar lagi suara lantunan sholawat merdunya Abah Waluyo dari arah musola. Tapi waktu itu, karena waktunya mepet, Ayu lebih memilih mendengarkan aja suara itu dari dalam tenda dan segera tidur. Waktu pendakian pun tiba. Di waktu setelah subuh itu, Ayu lebih dulu membersihkan dirinya sebelum memulai mendaki. Beriringan langkah bareng Ato, Ayu terus membaca doa, sesekali sholawat, dan sejak masuk ke area hutan, Ayu mulai merasakan kembali diperhatikan oleh ribuan pasang mata yang ada di balik pepohonan. Tapi anehnya tidak ada perasaan takut sama sekali. Perasaan itu seperti perasaan biasa kalau sedang diperhatikan banyak orang. Ayu malah merasa tenang selama di jalur pendakian. Dari pos 1 ke pos 2 semuanya aman terkendali. Sampai masuklah ke pos 3, Tegal Masawa. Ato yang kelihatannya udah ngos-ngosan sering lepas dari doa atau selawat. Di situ Ayu sering mengingatkan kakaknya untuk terus berdoa, karena di pendakian itu mereka harus saling melengkapi. 10 menit istirahat di Tegal Masawa, mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, tiba-tiba Ato berhenti sambil memfokuskan pandangannya ke arah depan. Ayu bertanya, "Ada apa, Bang?" "Ada nenek-nenek bawa macan tadi di sana," jawab Ato sambil menunjuk ke arah jalan setapak yang berbelok. Ayu mulai agak geram. Abang kan makanya jangan berhenti berdoa, ayo jalan." Ayu sadar kalau itu tuh bukan manusia, karena mana mungkin ada seorang nenek yang berjalan di atas gunung, apalagi membawa macan. Mereka pun lanjut dari sana. Ato berusaha untuk tidak lepas dari doa. Tibalah mereka berdua di pos 4 Tegal Jamuju. Tadinya Ato mau terus jalan, tapi berhubung Ayu sudah merasa harus segera ada yang dibersihkan, mereka jadi istirahat dulu. Dan Ato kasih waktu untuk Ayu buat mengganti pembalut sambil terus membaca doa. Ayu mencari tempat yang pas untuk dipakai bersih-bersih sambil bawa air botol besar dan kresek. Ayu terus menjauh dari jalur pendakian. Ayu sempat bingung mau berhenti di mana. Karena waktu itu Ayu merasa tidak ada tempat yang cocok. Tapi di waktu yang bersamaan, Ayu dibuat tertarik dengan burung yang sedari tadi terus mengikuti dia. Setiap kali Ayu melangkah, burung itu pun ikut terbang tidak jauh di sampingnya. Dan setiap kali Ayu berhenti, burung itu juga berhenti. Tidak jauh dari tempat Ayu berdiri, lama Ayu memperhatikan burung itu. Entah kenapa burung itu seperti ingin membawa dia ke suatu tempat yang memang lagi Ayu cari. Burung itu langsung terbang, tapi terbangnya itu pelan, mencelok sana dan mencelok sini. Benar-benar seperti ingin memberi Ayu petunjuk jalan. Tanpa pikir panjang, Ayu mengikuti burung tersebut. Sekitar beberapa lama dituntun oleh burung itu akhirnya berhenti lama di sebuah pohon yang dahannya menunduk. Dan seketika itu juga Ayu merasa kalau pohon itu adalah tempat yang cocok untuk dia bersih-bersih. Ayu jalan ke pohon yang menunduk itu dan bersih-bersih di bawah naungannya. Selama bersih-bersih, Ayu sama sekali tidak merasa terancam sama sekali. Dia merasa benar-benar aman di bawah naungan pohon itu. Setiap tetesan darah haid yang dia buang selalu disertai dengan doa sambil berharap darah itu tidak menjadi malapetaka buat dia. Selesai bersih-bersih dan mau keluar dari pohon yang menunduk itu, tiba-tiba Ayu dikagetkan oleh suara langkah orang yang mendekat. Awalnya Ayu mengira itu Ato yang menyusulnya. Makanya dia memanggil-manggil nama abangnya itu sampai keluar dari pohon. "Iya bang, ini udah bang." Tapi ketika keluar itu, Ayu kaget melihat yang datang itu ternyata bukan Ato, melainkan dua pendaki yang tidak dikenalnya, yang sedang celingungkan seperti mencari tempat. Ayu sempat malu, tapi pas salah satu dari mereka bilang, "Serem banget bang, di sini nggak ada siapa-siapa." Di situ Ayu langsung kaget. Nggak ada siapa-siapa gimana? Orang di situ ada Ayu kan? Dia coba menyapa salah satu pendaki itu, tapi tidak dijawab. Kedua pendaki itu seperti tidak melihat Ayu sama sekali. Ayu bingung. Di situ dia percaya tidak percaya antara kedua orang itu memang lagi iseng atau memang raganya tidak terlihat oleh mereka. Tapi Ayu mencoba menyapanya lagi. Kedua pendaki itu tetap tidak merespon.
Akhirnya Ato memanggil Ayu dari jauh. Ayu cepat-cepat datang menghampiri. Di pos 4 itu Ayu minta sama Ato untuk menunggu dulu kedua pendaki yang sedang melipir ke tempat Ayu barusan bersih-bersih. Ayu ingin memastikan apa mereka sedang iseng atau memang tidak melihat Ayu waktu di sana. Sekitar 5 menitan menunggu kedua pendaki itu kembali lagi ke pos. Ayu sengaja berdiri menghadap ke arah kedatangan mereka, dan ketika mereka semakin dekat, keduanya menyapa Ayu. Ayu kaget. Dia bilang, "Mas, lihat saya." Kedua pendaki itu saling lihat dan salah satunya bertanya, "Emang kita berdua ini lihat Mbak sekarang kan?" "Bukan, Mas. Tadi waktu di sana, Masnya lihat saya apa enggak ya?" Ayu semakin penasaran. Salah satu menjawab, "Enggak, Mbak. Orang kita berdua baru lihat Mbak di sini. Mbak ini gimana sih? Orang tadi di sana benar-benar nggak ada siapa-siapa." Ayu semakin dibuat bingung karena tidak mungkin mereka berbohong. Dari raut keduanya tidak ada sama sekali tanda-tanda kebohongan. Ato menghampiri Ayu dan dia menenangkan adiknya itu dan mempersilahkan kedua pendaki itu buat pergi. Di sana Ayu berpikir keras apa mungkin itu juga salah satu bentuk perlindungan. Tidak mau berpikir terlalu panjang, Ayu minta Ato buat kembali angkat carrier dan melanjutkan perjalanan. Di perjalanan menuju Sang Hyang Rangkah atau pos 5, Ayu berusaha melupakan kejadian aneh yang baru dialami. Dia lebih memilih untuk fokus sama doanya. Sekitar jam 5 lebih, Ayu dan Ato sampai di pos 5. Ayu sempat bertanya sama abangnya buat istirahat atau enggak. Tapi Ato mintanya lanjut untuk meneruskan pendakian. Ato beralasan dia ingin segera sampai di Gua Walet buat minum dari air yang selalu menetes dari stalaktit yang ada di sana. Ya sudah dengar ide bagus dari Ato dan berhubung persediaan air juga sudah agak menipis, Ayu ikut atau lanjut jalan ke Gua Walet. Perjalanan dari pos 5 ke pos 6 atau Gua Walet di jalur pendakian sudah agak terlepas dari hutan. Jalannya itu hanya jalan setapak yang ada di atas tebing curam. Sepanjang jalur pendakian itu telinga Ayu agak terganggu sama banyaknya suara rintihan yang berasal dari jurang yang ada di sebelah kirinya. Ato sempat berhenti. Terus Ayu bertanya, "Dengar juga, Bang?" Ato menjawab sambil menengok ke arah Ayu. "Dengar apaan?" Si abang dikira dengar. Itu banyak yang nangis di bawah." "Terus kenapa berhenti?" Ayu bilang gitu sambil bisik-bisik. Ato pun menjawab, "Tadi ada nenek-nenek pembawa macan itu lagi jalan di pinggir jurang." Di sana perasaan bimbang di antara keduanya mulai muncul lagi antara lanjut atau turun gunung. Keduanya sempat berdebat. Ayu sepertinya sudah merasa puas dengan pencapaiannya. Waktu itu soalnya puncak sudah kelihatan dekat dan posisi dia juga memang sudah ada di atas gunung. Jadi Ayu minta buat turun. Tapi Ato berkata lain. Dia memilih untuk melanjutkan. Soalnya dia ingin mendaki benar-benar sampai ke puncak. Perdebatan sengit tidak bisa dihindari kedua kakak beradik itu dan hampir berantem. Saking kesalnya Ayu memilih untuk turun sendiri dan meninggalkan Ato. Tapi baru saja balik badan dan jalan beberapa langkah, Ayu dikagetkan oleh Ato yang tiba-tiba teriak-teriak seperti kesakitan. Ayu membalikkan lagi badannya dan melihat Ato sudah terkapar sambil memegang lehernya. Ayu segera kembali lagi menghampiri Ato. Ayu panik. Dia teriak-teriak minta tolong. Hampir serak Ayu teriak. Tiba-tiba tidak lama datang dari arah atas 3 orang pendaki yang menghampiri mereka berdua. Salah satunya mengambil alih Ato yang masih merangkak kesakitan. Wajahnya Ato sudah mulai membiru. Setelah diketahui salah satu pendaki yang menangani Ato itu bernama Indra, asal Ngawi. Dia menangani Ato sambil terus mengusap-ngusap keningnya Ato. Tapi dengan mata yang sesekali memandang Ayu dengan penuh kecurigaan. Ketiga pendaki itu berdiskusi dalam bahasa Jawa yang sedikit Ayu mengerti. Intinya Ato ini kesurupan. Lama terus ditangani di sana. Ato tidak kunjung juga membaik. Indra lalu meminta kedua temannya Yono dan juga Hasim buat bawa Ato turun ke pos 5.
Di pos 5 Ato sudah mulai membaik. Wajahnya yang sudah mulai membiru berangsur kembali seperti biasa. Ato juga sudah agak tenang, tidak lagi megangi lehernya. Di sana tidak banyak bicara. Indra langsung minta Ato dan Ayu untuk turun. Selama itu pula pandangan Indra tidak henti-hentinya menaruh pandangan curiga ke Ayu. Ayu yang dilihatin begitu oleh Indra jadi agak risih. Ayu beberapa kali mengalihkan pandangan tanpa membalas pandangan curiganya Indra. Dengan kondisi Ato yang masih drop, Indra sendiri yang mengantarkan Ato dan Ayu untuk turun ke base camp. Selama jalan turun tidak ada obrolan dari Ayu dan Indra. Dan singkat cerita setelah sampai di base camp, akhirnya Indra memberanikan diri bertanya sambil bisik-bisik sama Ayu. Mbak punya pegangan ya? Ayu heran. Pegangan apa maksudnya? Ternyata yang dimaksud Indra pegangan itu adalah kodam penjaga. Di sisi lain Ayu sedikit agak lega soalnya Ayu mengira kalau Indra ini sudah tahu kalau dia sedang haid. Tapi setelah tahu kalau yang dimaksud Indra adalah kodam penjaga, Ayu juga nggak begitu tahu pasti. Indra bercerita kalau pas waktu turun mau nolongin Ato yang lagi kesurupan, Indra yang juga ternyata punya indra keenam, melihat Ayu itu seperti diselimuti cahaya putih. Bahkan sepanjang jalan turun banyak makhluk yang mau menghampiri Ayu. Makhluk-makhluk itu selalu tidak berani terlalu dekat. Dalam hati Ayu bertanya-tanya, apakah itu efek dari doa yang selalu dia baca? Tapi Ayu tidak bilang itu sama Indra. Ayu malah balik bertanya apa yang sebenarnya terjadi sama Ato. Indra bilang kalau ternyata ataupun hampir diselimuti cahaya putih seperti Ayu. Tapi waktu kesurupan itu, Indra melihat cahaya putihnya itu meredup. Dan bahkan sebagian besar udah pada bolong. Mendengar kesaksian Indra, Ayu berpikiran kalau mungkin saja itu efek dari lepasnya doa sama pikiran Ato yang selalu aneh-aneh. Seperti sebelum berangkat, dia lebih percaya pada mitos. Di base camp itu setelah Ato benar-benar pulih, Indra sempat menawarkan Ayu untuk kembali mendaki. Dia bilang, Ayu nggak usah khawatir, soalnya cahaya putih itu masih menyelimuti dan kalaupun Ayu lagi haid, Ayu nggak bakalan kena gangguan. Ayu semakin merinding waktu mendengar tawaran Indra itu. Tanpa bilang dia lagi haid dan dengan alasan peduli sama kakaknya, Ayu bilang kalau dia sudah cukup puas mendaki Gunung Ciremai, meskipun cuma sampai di pertengahan pos 5 ke pos 6. Ayu lebih memilih untuk pulang dan tidak melanjutkan pendakiannya lagi. Ayu dan Ato akhirnya berpisah sebagai gantinya Ayu sama Ato bermalam di sana semalam lagi. Ato mendirikan tenda lagi dekat musola. Malam pun tiba. Di malam itu Ato banyak bercerita tentang apa saja yang dialami. Ato mengaku kalau dia terus mengkhawatirkan Ayu dan terus kepikiran sama mitos tidak boleh naik gunung ketika haid. Dan itulah yang membuat Ato sering lepas dari doa. Dan waktu di Tegal Jamuju, waktu Ato memanggil Ayu dari jauh, itu ternyata Ato melihat agak jauh dari tempat Ayu berdiri dan kedua pendaki itu. Ada sosok hitam besar yang mengintai Ayu dari balik pohon. Makanya Ato memanggil Ayu supaya Ayu cepat-cepat ada di dekat dia. Dan kejadian yang di jalur pendakian antara pos 5 dan pos 6 setelah hampir berantem sama Ayu. Pas Ayu balik badan, Ato dikagetkan dengan sosok hitam besar yang dilihatnya di Tegal Jamuju. Merangkak cepat dari arah jurang dan langsung mencekik Ato keras sekali. Makanya ketika ditolong Indra turun ke base camp, Ato lebih banyak memilih diam. Malam itu menambah kengerian buat Ayu dan Ato. Di dalam tenda tidak ada lagi ucapan selain syukur dan doa-doa yang terus keluar dari mulut Ayu. Malam semakin larut. Di jam 11 malam waktu suasana sudah sepi sekali, Ayu kembali lagi mendengar suara sholat nariyahnya Mbah Waluyo dari arah musola. Ayu keluar lagi dari tenda. Dan kali ini di dalam musola benar-benar ada Abah Waluyo yang sedang duduk bersila di barisan depan. Tetapi pakaiannya berbeda. Abah Waluyo tidak lagi memakai baju komprang warna hitam, melainkan pakai baju gamis serba putih
lengkap dengan sorban putih dan peci putih. Abah Waluyo nampak bercahaya. Ayu menyapanya dari luar. Abah Waluyo berbalik bangkit dan menghampiri Ayu sambil terus senyum. Sampai di luar di dekat Ayu, Abah Waluyo bilang, "Sekarang kamu boleh pulang." Terus Abah Waluyo balik lagi ke dalam musola dan lagi-lagi melantunkan sholawatnya. Seperti terhipnotis, Ayu kembali ke tenda buat tidur lagi. Di minggu paginya mereka baru berangkat ke terminal Maja buat langsung pulang ke Bandung. Dan di sepanjang perjalanan, tidak ada hal aneh yang terjadi pada mereka, dan mereka pun pulang dengan selamat. Kejadian itu memberi pelajaran buat Ayu dan Ato khususnya, kalau segala tindak tanduk manusia ada yang mengawasi. Terlebih kalau pikiran mereka sedang kacau, maka dalam tanda petik, mereka yang kerjanya menggoda iman, bakal tak segan-segan buat mengganggu sampai titik darah penghabisan. Demikianlah kisah pada video kali ini. Buat kalian yang baru bergabung di channel Guratan Cerita, like dan share video ini, juga subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel Guratan Cerita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.